Halo, selamat siang teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Halo teman-teman. Tolong salah satu ada yang bersuara supaya Ibu Rika bisa dengar bahwa jaringan di sekolah tidak ada masalah. Ada, Bu. Bisa, Bu. Jelas ya, dengaran suara Ibu ya? Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya, teman-teman. Jika Ibu Rika panggil, tolong jawab hadir. Jonathan. Hadir. Brian. Oh, Bu, Brian izin, Bu. Dia hari ini izin. Oh, izin ya. Brian ini masih di Taiwan apa sudah pulang ke Indo ya? Di Taiwan dia, Bu. Oh, masih di Taiwan, Taiwan ya, dia, Brian. Bu. Maksudnya masih di Taiwan ya. Oke. Izinnya kemana ini atau apa? Tidak ada kabar. Kayaknya ada urusan dia. Oh gitu. Nggak tahu. Baik. Terima kasih, Anderson. Tahu. Sebentar. Ada siapa lagi ini mau masuk sebentar ya. Mohon maaf ya teman-temannya, ini loadingnya agak lama sekali. Siapa ini? Fiona sama siapa ini mau masuk? Oke, baik. Anderson, Martin. Hadir. Charlene, Joanna. Hadir, Bu. Ya, terima kasih. Samantha. Ibu, Ya. Ya, Nak, kenapa? Itu Ibu kayaknya salah kirim deh. Harusnya kita presensi SMA, tapi Ibu kirim yang SMP. Oh, presensinya. Oh iya, maaf. Oke, nanti Ibu edit ya. Bentar ya. Ibu ini dulu nih. Tadi sudah sampai Samantha ada tidak ya? Hadir. Oke, hadir. Kezia. Luiza dari semester Hadir. kemarin tidak hadir. Oke, terima kasih Kezia. Ian. Yolanda. Hadir. Wi-Fi Yolanda agak jelek, Bu. Oke, ada masalah dengan Wi-Fi-nya ya, Yolanda. Lalu Semi. Hadir. Vincent. Hadir. Aiden. Vince. Hadir. Cheryl. Hadir. Ellen. Hadir. Betty. Hadir. Kisah. Alan. Hadir. Halo, Bu. Oke, Alan ada ya. Fiona. Paul. Hadir. Oke, hari ini yang izin itu 2 orang ya, Yolanda karena wifi-nya bermasalah, Brian ada urusan, Luiza yang alpha.
Eh, Anderson, Ibu mau tanya dong, ini si Luiza ini kenapa ya kok nggak pernah mau masuk ke dalam Zoom? Iya, Ellen, Ibu udah dengar, tidak dengar, tapi Ibu udah cek kamu ada namanya di sini. Ayo Anderson, ada pernah tanya nggak kamu? Apa, Bu? Iya, Luiza ini hanya pelajaran Oh, ibu sajakah yang tidak hadir atau semua pelajaran dia tidak hadir? Hampir semua ya. semua pelajaran sih, Bu. Oh gitu. Tapi kalau Iya. pasien Miss Aning dia selalu hadir Iya. kan ya, Luiza ini? Enggak juga, Bu. Kalau Zoom enggak hadir deh. Oh gitu. Oke. Yang ikut kelas offline hanya Vincent saja kah atau sudah ada penambahan? Atau memang hanya Vincent saja nih? Vincent jadi pelajar VIP nih. Ya Vincent ya? Atau Vincent sudah tidak hadir lagi ke sekolah nih? Gara-gara tidak ada temennya nih? Hari ini masih hadir, Bu. Hari ini Oh, masih hadir. hari ini masih hadir. Iya, si Dede kadang hadir, kadang enggak ya. Oke. Bagaimana dengan yang lain? Yang lain di rumah ya, hanya Vincent saja. Jonathan udah 3 hadir lagi, Jo. Oke, tolong kameranya dibuka dulu, Anderson. Minta tolong untuk ini ya, fotokan. Oke. Tolong teman-teman kameranya ya, supaya bisa Anderson kirim sebagai bukti bahwa kalian telah hadir pada pelajaran hari ini. Sudah? Baik, teman-teman, untuk pelajaran kita di semester 2 tidak ada perubahan ya teman-teman ya di kelas seperti semester lalu, tidak ada perubahan untuk di kelas 12 dan Ibu masih membuka apa ya? Membuka kesempatan untuk teman-teman yang mau mendaftar kuliah di Indonesia, silakan karena kemarin ada teman kalian kakak kelas ya, alumni dulu hanya sampai SD di sini ya. Ibu apa diangkat di atas kalian setahun atau memang ini ya dia itu mau kuliah kedokteran di Indonesia tapi ambil kelas internasional. Dia sudah kuliah di Korea ya, sudah masuk semester 2, dia ambil tentang kesehatan ya. Tapi dia ingin ambil kedokteran tidak bisa di Korea, akhirnya dia memutuskan untuk di Indonesia, mencoba di UI, UGM, dan UNEIR. Nah, oleh sebab itu, jika ada di antara kalian mau, supaya nanti bisa bersama-sama ikut tes. Ya. Dan kita ada kuota, tapi ambil kelasnya kelas internasional. Ya. Di mana bahasa literaturnya itu dalam bahasa Inggris. Dan kalian S1-nya itu apa? S1-nya atau sarjananya itu adalah dalam di Indonesia, lalu kalian bisa ambil double degree-nya di rekanan dari sekolah itu. Oke? Nah, ada lagi. Kira-kira ada yang berminat atau tidak? Ibu tunggu ya. Jika tidak berminat pun tidak masalah. Baik. Sudah ada 19 orang. Ibu mau tanya nih, yang kemarin sudah apply ke Taiwan, selain Vincent, sudah diterima belum Winston? Winston sudah diterima di universitas mana? Belum diterima. Belum diterima.
Yang sudah diterima setelah Resultnya keluarnya April. itunya. Oh, berarti kamu ikut tes dong ya, Wins? Iya ya. Oke. Tadi berarti kemarin kamu apply dengan dengan nilai-nilai rapot tidak lolos ya seleksinya ya? Iya. Jadi harus lewat tes. Oke, nggak apa-apa. Semangat ya, Wins ya. Bagaimana dengan Cheryl? Cheryl, kamu ikut tes, ikut juga kan? Daftar ke Taiwan? Dapat tidak kemarin? Tapi yang itu yang kemarin punya aku nggak masuk, jadi aku lagi ikut lagi, terus sekarang nunggunya ntar keluar hasilnya bulan Maret. Tapi itu kamu daftarnya kan berdasarkan dengan nilai rapot kan, Cheryl? Yang itu juga nilai rapot, jadi kalau itu nggak masuk juga baru tes. Iya, tesnya nanti kalau tidak salah bulan April ya? Iya. Oke, benar. Oke, nggak apa-apa. Semangat ya, Cheryl, semoga diterima ya. Jadi tidak perlu tes ya. Makasih, Bu. Siapa lagi? Berarti hanya baru Vincent doang yang sudah di ini. Alan bagaimana, Alan? Apa? Alan sudah diterima di universitas mana, Alan? Belum. Oh, belum. Jadi berarti kamu ikut tes nanti ya bulan April ya? Iya. Oke, nggak apa-apa ya. Ya. Terima kasih, Bu. Semangat. Charlene, bagaimana Charlene? Kenapa, Samantha, Bu? kamu sudah apply di mana? Sudah diterima di mana? Belum, tapi aku ada apply di Indo punya. Universitas mana? Prasmul. Oh, di Prasmul. Ya, oke. Prasmul itu bagus. Kamu sudah baru pemberkasan atau sudah mulai ini? Aku di situ ikut ulangan ya. Oh, ikut tes masuknya ya? Oke, nggak apa-apa. Iya. Semangat ya. Pasti bisa kok. Makasih, Bu. Kemarin Michelle aja yang bahasa Indonesia kurang begitu baik, tapi dia bisa lolos. Itu kalau kamu dapat di sana, hebat, Charlene. Itu semua calon-calon pengusaha. Ya, sukses selalu, Charlene. Oke, siapa lagi? Berarti ada satu yang di Prasmul ya. Ibu, karena Ibu harus punya arsip catatan dari kalian, dari kelas 12 ini. Oke, bagaimana dengan Semi? Semi sudah diterima? Atau Samantha? Udah, Bu, baru hari ini. Wow, diterima di mana, Sam? Di Taiwan, Taipei Tech. Oh, Taipei Tech, jurusannya? Interior. Oh, interior. Design. Oh, interior design. Oke. Turut berbahagia ya, Sam ya. Ini kalau kayak gini kamu ikut tes lagi nggak ya di sekolah? Ujian nggak kan ya? Kayaknya sih enggak. Enggak ya? Oke. Wah, enak Semi ya. Sukses selalu, Semi. Samantha, bagaimana Samantha? Kisha? Betty? Ya, kenapa Samantha? Udah ada ini. Kamu sudah diterima di mana, Samantha? Yang keras, Nak, suaranya, Nak. NTU. Oh, NTU. Kamu diterima di NTU. Jurusan apa, sayang? Communication. Communication. Wow. Kamu harus bisa bahasa Indonesia ya. Jadi kamu bisa 3 bahasa ya. Keren Samantha di NTU ya. Oke, sukses selalu Samantha. Bagaimana dengan yang lainnya? Ayo dong, Mos. Berceritalah, berbagi. Karena nanti kalian akan ketika nanti pandemi ini berakhir, kalian sudah sukses, kalian akan berbagi kesuksesan dengan adik kelas kamu ya, bagaimana daftar di universitas entah di Taiwan, entah di Indonesia ataupun di negara lain ya, karena kalian adalah contoh buat adik kelas kalian ya. Ellen bagaimana Ellen? Ellen sudah diterima kah? Sorry, yang kelas Nak? Belum. Oh, belum. Berarti kamu ikut tes nanti ya, bulan April ya? Iya. Oke, sukses selalu Ellen ya. Semangat ya. Anderson, gimana Anderson?
Ya Bu, saya ikut tes juga Bu. Ikut tes juga April ya? Ke Taiwan atau Iya. ke negara lain nih? Yang China sih saya belum apply. Oh, yang China belum Baru- apply. Biasa China itu mendekati ini loh, kelulusan biasanya sih ya. Terus kemana Iya. lagi rencananya kamu? Yang maunya sih China, tapi yang Taiwan buat backup aja. Oh gitu, Ya, kalau oke. salah satu. Jadi kamu prioritas kamu adalah ke China, sedangkan Taiwan untuk pilihan kedua ya. Oke. Iya, kalau Sukses masuk. selalu ya Anderson ya. Jangan kalau lolos semangat, Iya, harus makasih, Bu. pasti lolos gitu ya. Oke, Ian, Iya, bagaimana makasih, Bu. Ian? Ya, kembali kasih. Ian, Ya, Ian sudah diterima di mana atau sedang apply kemana? apply ke Taiwan University. Taiwanese University. Kamu sudah diterima di sana? Ya, Wow, sudah. jurusannya apa? Bukan. Masih di apply. Oh, masih. Jurusannya apa rencananya kamu, Nak? Ya, Inggrisnya aja nggak apa-apa. Kalau kamu tidak tahu dalam bahasa Indonesia. Jurusannya apa? Nanti rencananya berarti kamu ikut tes atau apply pakai rapot? Ya, management. Oh, manajemen ya, manajemen ya. Ya. Oke, sukses selalu ya Ian ya. Martin, halo Martin. Bagaimana Martin? Kamu sudah diterima ya? Sudah yang Taiwan Taipei Tech sama yang semi. Oh, sama dengan semi. Ya. Jurusannya sama atau beda? Beda. Oh, beda. Kalau Martin apa jurusannya? Saya yang media. Oh, multimedia. Oh ya, kamu bagus sekali. Kamu desain untuk kemarin itu yang semester 1 itu bagus. Cocok buat kamu. Oke, sukses selalu ya Martin ya. Siapa lagi ini? Ternyata hampir semua sudah dapat ya. Universitasnya ada yang baru daftar, tidak apa-apa. Joanna? Joanna sudah diterima? Sudah. Oh, Joanna sudah diterima. Diterima di mana, Nak? Di NCCU. NCCU. Oke, jurusannya apa? International Trade. Oh, entertainment atau entertainer? International Oh, internasional apa? Diplomat? Trade. Oke, good. Bagus sekali Joanna ya. Terima kasih Joanna. Betty? Hai Betty. Betty sudah diterima di mana, Nak? Sudah. Diterima di mana kamu, Nak? NTU. Oh, NTU. Wow. Jurusannya apa? Medical Engineering. Medical Engineering. Teknik apa ya? Teknik jurusan teknik ya. Medical Engineering. Hebat. Teknik mesin, teknik kesehatan ya kamu ya dalam bidang medis. Oke, Fiona. Halo Fiona. Ayo belajar bahasa Indonesia Fiona, belajar untuk memahami. Fiona, kamu sudah diterima di universitas mana Fiona? Halo Fiona. Oke, sepertinya pada malu-malu ya. Aduh, Ibu turut berbahagia ya karena kalian kayaknya hampir separuh ya sudah diterima di universitas di Taiwan ya. Dan untuk Charlene, semangat ya. Untuk tesnya, jangan terburu-buru, pelan-pelan ya. Karena mereka ambil personality-nya juga ya. Lalu untuk Paul, untuk nanti di China, kok Paul? Anderson. Belajarlah, jangan khawatir, kamu pasti diterima. Ya, mindset kamu dibilang, pasti saya diterima ya. Oke, baik. Oke, Bu. Kita masuk kepada, untuk penilaian dan tugas-tugas, Ibu tetap kalian menghasilkan suatu produk ya atau project yang dilakukan secara individual untuk per bab ya. Nanti di akhir semester pun juga ada project buat kalian untuk penilaian akhir sekolah, bukan akhir semester lagi, tapi akhir sekolah di jenjang SMA.
Ya, tolong di akhir semester ini Ibu kan kalian kalau tidak salah graduation-nya itu sekitar minggu kedua bulan Juni. Ya. Ibu majukan 2 minggu, jadi Ibu nanti kasih kamu proyeknya minggu depan ya. Ibu sudah langsung kasih listnya apa saja yang harus kalian perbuat. Ibu majukan 2 minggu, jadi Ibu nanti mungkin pertengahan bulan Mei atau sekitar tanggal 20-an kita sudah mulai penilaian lisan atau oral test ya teman-teman, supaya tidak bentrokan, kalian bisa fokus mengerjakan tugas dari Ibu. Oke. Bagaimana teman-teman? Bisa? Aku bisa. Jadi nanti Ibu maju 20 tanggal sekitar tanggal 20 Mei 20-an kita usahakan di akhir bulan Mei sudah selesai. Nanti ketika di awal bulan Juni kamu sudah fokus untuk final exam mata pelajaran yang lain. Bahasa Indonesia sudah selesai. Ya. Jadi udah tidak ada lagi yang Ibu tagih-tagih lagi ya. Nah, jadi kalian bisa fokus untuk menyelesaikan ya, karena ini untuk nilai kelulusannya. Ya, ingat kalian tetap dapat ijazah dari pemerintah Indonesia bagi yang warga negara Indonesia dan dari sekolah itu tetap ada ya dalam bahasa Mandarin, ijazah dari sekolah kita. Dan kalau kamu ikut Cambridge, kalian dapat ijazahnya, ya. Oke, untuk tugas-tugas, apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi kita menghasilkan produk, ya, atau biasa disebut dengan project, sama seperti semester 1. Usahakan kompak seperti kemarin, jangan terlambat lagi. Anderson, nanti Ibu minta nomor teleponnya Luiza, ya, untuk bisa Ibu hubungin. Ya, tolong, karena ini untuk nilai kelulusannya dia. Oke, atau Ellen masih kontak dengan Liza tidak, Ellen? Ada. Ada. Tolong beritahu Liza dong ya untuk hubungin Ibu Rika. Ya. Yeah. Secepatnya. Ibu ingin tahu ada kendala apa, ya kan? Untuk berkaitan dengan kelulusan nanti. Ya, mumpung masih ada waktu. Atau kamu juga bisa kirim nomor teleponnya Luiza, biar nanti Ibu bisa hubungin Luiza langsung. Sambil menunggu Luiza menghubungi Ibu juga. Ya. Oke, terima kasih ya Ellen ya. Di kelas 12 ini kita belajar apa saja ya? Materi semester 2 itu ada artikel. Ya, sebentar ya. Ada yang tahu teman-teman artikel? Ya, oh sebentar. Ibu mau jelaskan dulu apa saja yang akan kita pelajari di semester 2 ini. Sebentar ya. Di kelas 12 itu ada 6 bab. Ya. Ada 6 bab. Ya, kita belajar. Kita mulai dari bab 4. Bentar ya, teman-teman. Novel. Ya. Di bab 4 ini kita akan belajar tentang novel. Ya, kalau kalian pernah membaca novel, entah dalam berbahasa asing ataupun dalam berbahasa Indonesia, tapi nanti akan Ibu minta kalian membaca novelnya dalam bahasa Indonesia ya teman-teman. Karena ini untuk nilai kelulusan kalian di kelas 12 ini. Nah, oleh sebab itu
kalian sudah mulai nih ya mencari novel-novel Indonesia yang tidak perlu terlalu tebal ya. Apalagi novel yang sudah disadur ya. Nah, di bab 4 ini kita menikmati novel. Novel itu merupakan karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Nah, ini ada contoh bukunya ya, Pramoedya Anantatur. Ini bagus sekali ya, Bumi Manusia ya. Dan ada filmnya juga, di mana ini menceritakan tentang pada saat penjajahan Belanda, di mana dulu rakyat Indonesia itu dianggap remeh, menjadi kasta yang paling rendah pada saat itu. Ini tentang romans ya, novel romans, di mana pemuda Indonesia ya menyukai ya anak keturunan Belanda. Jadi mamanya itu orang Indonesia, papahnya orang Belanda. Dan akhirnya ketika papahnya meninggal, anak ini harus kembali ke Belanda karena dia yang berhak untuk merawat dia itu bukan ibunya, tapi keluarga dari papahnya ya. Itu seru sekali teman-teman ya. Itu Ibu rekomendasikan untuk membaca buku ini, atau memang sih kalau film itu durasinya kurang lebih sekitar 3 jaman. Hampir 3 jam, tapi menarik sekali di sini ya. Lalu di sini ada novel Ahmad Tohari, Ronggeng Dukuh Paruh. Nah, ini seorang penari ronggeng ya. Kalau kamu, tapi Ibu sarankan ini kan seorang pengarang buku fiksi novel yang terkenal di Indonesia ya. Jangan baca yang ini dulu. Ini bacaan yang berat sekali ya. Ini udah masuk ke sastra Indonesia, apalagi Mokhtar Lubis yang harimau-harimau itu bagus juga ya. Tapi ya dia mempunyai gaya bahasanya juga yang sudah sangat dalam. Ya, Ibu sarankan kalian baca novel-novel yang saat ini sedang tren ya, menggunakan bahasa atau gaya bahasa anak remaja. Ya. Kalau yang ini terlalu berat, kalian bisa cari yang lebih ringan ya. Ya kalau misalnya kayak Winston, terus seperti Ellen, Cheryl, Vincent untuk baca buku ini, oke. Ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang perpaduan antara Taiwan dengan Indonesia yang gimana bahasa ibunya adalah Mandarin, jangan baca ini dulu ya, karena terlalu berat, karena dia masih menggunakan bahasa baku ya, yang mungkin ada beberapa kata yang kalian kurang pahami ya. Oke, kita lanjut ya. Di dalam novel itu terdapat unsur-unsur pembangun dari dalam ataupun unsur intrinsik novel itu sendiri. Ya, teman-teman. Nah, lalu ada alur atau plot ya. Alur atau plot adalah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Nah, secara garis besar itu alur dibagi 3 bagian, ada awal, tengah, dan akhir. Ya. Alur atau plot juga memiliki sejumlah kaidah. Ya, nanti akan dijelaskan sama Ibu secara detail setiap pertemuan. Nah, lalu ada latar atau setting yang dibedakan menjadi 3 macam. Ada latar tempat, waktu, dan sosial. Latar tempat itu berkaitan dengan masalah geografis. Ya. Lalu lanjut lagi, latar waktu jelas berkaitan dengan masalah waktu, hari, jam, maupun historis. Ya.
Judul. Nah, judul ini seringkali mengacu pada tokoh, latar, tema, maupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Sedangkan sudut pandang atau point of view itu memasalahkan siapa sih yang bercerita. Ya, permasalahan itu siapa sih yang bercerita gitu. Jadi sudut pandang ini ya, atau point of view di sini. Oke. Nah, kita masuk kepada bab 5, tadi bab 4 ya, tentang novel. Nah, sekarang kita masuk pada artikel di bab 5 ini. Artikel ini merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Nah, biasanya itu ditulis dalam bahasa ilmiah populer. Ya. Jadi yang bahasa yang disesuaikan dengan gaya bahasa sekarang ya, nggak mungkin kita menggunakan gaya bahasa. Memang gaya bahasanya ini adalah gaya bahasa yang personal, sopan, jelas, karena ini ilmiah populer, jadi disesuaikan dengan zaman sekarang. Seperti terkenal sekarang kids zaman now, Bu. Nah, seperti itu. Jadi sudah tidak lagi terlalu menggunakan kata baku yang susah untuk dipahami, ya. Lanjut di sini. Nah, artikel ini ada artikel opini. Di mana artikel opini ini termasuk dalam kategori teks eksposisi yang berisi argumen seseorang yang dimuat di surat kabar. Jadi terdapat 3 utama yang perlu dipahami yang berkaitan dengan artikel opini, yaitu struktur artikel opini, lalu argumentasi, dan terakhir adalah bahasa. Oke, nah, nih seperti di gambar ini ada artikel yang kita ambil dari sumbernya itulah www.googleimage.com. Agar anak miskin terus bersekolah. Dulu Ibu Rika suami Ibu Rika bikin surat artikel ke surat kabar, yaitu kok tidak salah di Kompas ya. Orang miskin dilarang sekolah atau orang miskin dilarang sakit. Aduh, itu benar-benar menohok sekali ya. Tapi bersyukur akhirnya dengan berkembangnya zaman, itu kalau tidak salah artikelnya tahun 2012. Sekarang sudah ada BPJS ya. Jadi orang yang di bawah garis kemiskinan pun di-cover oleh pemerintah. Ya. Nah, sekarang bagaimana agar anak miskin ini terus bersekolah? Ada dana BOS, ada KJP yang disupport oleh pemerintah, dan juga ada gerakan orang tua asuh. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sebuah artikel akan diawali dengan pernyataan pendapat atau tesis statement atau topik yang akan dikemukakan. Nah, tesis tersebut dikembangkan melalui beberapa argumen. Nah, bagian artikel opini ini berisi pernyataan ulang pendapat, ya, atau yakni penegasan kembali pendapat yang dikemukakan agar pembaca yakin dengan pandangan atau pendapat tersebut. Nah, biasanya bahasa dalam artikel opini ini disebut dengan bahasa ilmiah populer, berbeda dengan bahasa ilmiah pada umumnya. Nah, ini logo dari Share Blogspot ya, diambil logo ID. Jadi memotret kondisi kesehatan Indonesia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, penggunaan bahasa juga itu sangat penting ya teman-teman untuk diperhatikan dan disesuaikan dengan sasaran pembacanya. Kecenderungan pembaca teks opini adalah membaca tulisan yang tidak terlalu panjang, mudah dipahami, dan juga mudah dibaca. Itu namanya artikel. Kalau panjang itu udah masuk ke prosa. Ya.
Oleh karena itu, pada saat membuat opini, gunakanlah bahasa yang komunikatif. Tidak bertele-tele dan ringkas penyajian. To the point. Ya. Kita lanjut ke bab 6. Nah, ini dia untuk penilaian final exam kalian nanti secara lisan. Oh, ada catatan. Oke, aduh. Ellen di WhatsApp aja ya nomornya ya, karena Ibu Rika nggak pegang handphone ya untuk Luiza. Terima kasih Ellen. Oke, menilai karya melalui kritik dan esai. Masing-masing dari kalian nanti akan mengkritik atau menghasilkan, membuatkan teks kritik yang berisi tentang penilaian, kelebihan dan kekurangan atau kelemahan sebuah karya secara objektif disertai dengan data-data pendukung baik sinopsis karya, alasan logis, dan teori-teori yang mendukung. Nah, teks esai ini berisi kajian tentang suatu objek atau fenomena tertentu dari sudut pandang pribadi penulisnya yang bersifat subjektif dan disajikan dengan gaya bahasa khas penulisnya. Contoh, ini dia. Ini perbandingan antara kritik dan esai. Ya, dari segi pengetahuan. Nanti akan Ibu jelaskan secara detail ketika nanti di materi bab 6 ini ya, ada penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif yang disertai data dan alasan yang logis. Itu untuk kritik. Sedangkan esai itu kajian yang dilakukan secara subjektif. Nah, itu bedanya ya. Kalau kritik itu objek, sedangkan esai itu subjektif. Nah, menurut pendapat pribadi penulis esai. Ya, pendapat pribadi kalau esai ya, kalau kritik itu dia disertai data dan alasan yang logis. Jadi ketika kamu mengkritisi sesuatu harus disertai dengan data dan alasan. Jika tidak ada data dan alasan, berarti itu adalah hoax. Ya, teman-teman, hati-hati. Yuk, lanjut. Nah, pembahasannya juga nanti akan dibahas ya perbedaan ini. Nah, ini dia. Nah, sistematika teks kritik dan esai dapat dilihat dari struktur teksnya sama dengan struktur teks eksposisi. Nah, ini contoh Laskar Pelangi. Misalnya kalian mengkritik, membuat teks kritik dari atau esai dari Laskar Pelangi. Jadi kalau struktur eksposisi itu ada pernyataan pendapat, tesis, argumen, dan penegasan uang. Sedangkan kaidah kebahasaan itu nanti akan kita bahas secara detail. Baik, karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri pembelajaran kita pada sore hari ini. Tetap selalu patuhi protokol kesehatan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Salam sehat selalu. Selamat siang, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, kembali kasih. Bye, Bu. Ya, bye.